Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat-sehat tadi Indah ya? Alhamdulillah Kanda, siap. Terima kasih banyak ini di tengah kesibukan aktivitas hari-hari, apalagi di suasana Oktober ini kan suasana Sumpah Pemuda ya. Siap. Semangat muda ya. Siap. Kanda. Semangat. Iya. Terima kasih untuk kesiapan waktunya datang di studio Amin. Masjid Al-Akbar ini. Dinda, ini kita ingin bincang-bincang santai saja di program kita ini, program Bismillah, bincang santai, nikmat Allah. Artinya seluruh yang kita hidup ini adalah nikmat terbesar dari Allah SWT. Yang kita pergunakan nikmat untuk hal-hal yang positif dalam kehidupan. Saya melihat Dinda ini dalam pergerakan sebagai anak muda Papua yang potensial untuk bagaimana menggagas nilai-nilai perubahan yang lebih konstruktif dalam berbangsa, bernegara, lalu kemudian dalam semangat keagamaan. Nah ini bagaimana cikal bakal Dinda kemudian mengaktifkan diri di pergerakan-pergerakan kepemudaan juga di pergerakan adat. Baik ya. Kanda. Terima kasih. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat HUT Sumpah Pemuda. Iya, 28 Oktober sama-sama. Semangat pemuda. Semangat. Ada satu pesan yang kemarin saya dengan teman-teman di kelompok masyarakat adat sampaikan. Ya. Bahwa ini kelompok adat masyarakat adat apa? Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya Kota Sorong. Nah, ada satu pesan di situ yang kita sampaikan bahwa kita generasi muda harus berani bersumpah untuk stop miras. Ini penting. Karena 90% tindak kriminal yang terjadi saat ini di Kota Sorong itu latar belakangnya itu miras. Jadi beberapa waktu yang lalu almarhum Bapak Bram Oktavianus Sataruri sudah sampaikan bahwa orang mabuk tidak bisa bangun Papua. Sepakat. Itu sudah jelas. Ya. Dan pada hari ini mungkin beberapa puluh tahun yang lalu saudara-saudara kita para pemuda yang mungkin sekarang jadi orang tua kita bersumpah satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa. Saat ini ya sumpah yang harus kita buat adalah stop miras. Karena miras menghancurkan masa depan anak-anak dia menjadi Papua. biang kerok. Karena 90% pelaku dari tindak kriminal itu adalah usia muda. Yang didasari dengan miras itu. Abang Edo Konologit dalam lagunya sudah menyatakan bahwa gunung-gunung, air-air, lembah-lembah itu mengalirkan emas. Berarti tidak ada alasan pemerintah untuk menarik PAD dari miras. Selesai. Kita punya karena jalur sumber alam banyak. Benar. Nah sekarang kita belum lanjut ini. Siap. Artinya terkait dengan komitmen di semangat kepemudaan, lalu kemudian dengan miras itu. Bukankah itu sudah ada perdanya? Kalau yang Dinda memahami bagaimana dengan perda-perda miras? Ini yang jadi satu tanda tanya buat saya. Tapi pas ini di tahun politik. Ya. Pas di tahun politik. Selama ini tidak ada satupun anggota DPR, mohon maaf. Ya. Yang memberikan pemahaman bahwa selama saya menjabat sebagai anggota Dewan. Sudah ada berapa banyak produk perda yang saya hasilkan. Dan produk-produk perda itu apa saja. Dia di bidang apa saja itu tidak pernah masyarakat tahu. Maksudnya sosialisasinya tidak ada. Betul. Termasuk di sini perda miras. Masyarakat tidak tahu apa bentuknya. Perda miras itu? Apa bentuknya perda miras? Apa hukumnya? Apa itu larangan? Sedangkan kita dengar perda miras, tapi di toko-toko besar minta maaf seperti di beberapa supermarket besar masih menjual miras. Betul. Kita masih dapati. Nah, ini sesuatu yang harus kita luruskan. Itu tadi kaitannya dengan adat itu besar sekali. Artinya ini peran Adinda dan lembaga-lembaga adat ini untuk mendorong pemerintah supaya serius memang bahwa kita sepakat tadi orang Mampu tidak bisa membangun Papua. Benar. Bagaimana bisa membangun Papua yang kaya sumber alam seperti ini, tapi kemudian pemerintah beralasan berdalih karena untuk PAD lalu ambil dari miras. Benar. Nah itu persoalan. Nah semangat kepemudaan itu kemudian kan ini kita ingin sama-sama membangun Papua ini. Nah Papua ini kan dengan syarat dengan adat istiadat. Kalau selama Adinda berhadapan terkait dengan status Adinda sebagai seorang Muslim,
Nah, dengan adat sendiri kira-kira bagaimana dia berkembang? Jadi adat dengan agama itu punya hubungan yang sangat dekat sekali erat dan tidak akan pernah terpisahkan. Sebelum ada agama dan pemerintahan, adat sudah ada. Ya. Di dalam adat itu, adat mengatur nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan itu di dalam konsep adat itu. Agama masuk menyempurnakan itu. Nah, harusnya ketika kita bicara saya tokoh adat, saya anak adat, saya harus sudah paham tentang itu. Harusnya dia lebih bijaksana daripada orang yang tidak paham adat. Tapi kan kenyataan di lapangan tidak. Saya anak adat, untuk saya bisa palang jalan, saya bisa palang ini, saya bisa. Artinya ego muncul. Padahal sebenarnya arti dari adat itu sebenarnya itu tadi. Dia dipenuhi dengan norma-norma, nilai-nilai, tata krama. Dan itu membedakan kita satu suku dengan suku bangsa lain yang ada di dunia. Nah, Adinda ini punya bergerak sudah luar biasa di Sorong dan Papua Barat Daya ini. Terima kasih. Awal starting Adinda bergelut dengan dunia adat dan dunia kepemudaan itu, awalnya dari mana kalau kita ingin flashback? Kalau saya, kebetulan saya terlahir dari suku Maya. Suku Maya. Orang tua asli suku Maya. Suku Maya itu meliputi? Di Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Wilayah Raja Ampat. Jadi suku Maya Kalanafat. Itu dia masuk dalam komunitas daerah pesisir. Iya, kebetulan saya berasal dari Kampung Misol. Dari Kampung Fafanlap di Pulau Misol. Nah, kakek saya itu seorang Fun. Jadi sebutan Fun itu seperti tokoh masyarakat di salah satu semacam tempat. Apa yang ditokohkan begitu. Betul, yang dituakan. Itu orang tua saya di Misol. Jadi sebutannya Fun. Kemudian masuknya Kesultanan Tidore, itu kakek saya diberikan jabatan sebagai Kapitan Laut. Oh, Kapitan Laut. Jadi Fun Kapitla Misol. Nah, jadi ini artinya bukan dengan sejarah. Iya. Jadi ada bagaimana? Ada beban yang memang sudah yang diamanatkan. Iya. Begitu. Niatnya mau meluruskan sesuatu yang saat ini menurut saya tidak pada tempatnya. Bagaimana ceritanya itu? Mungkin di beberapa tempat orang bicara adat. Iya. Mungkin di beberapa tempat orang bicara bahwa ini saya pemilik hak wilayah. Tapi sebenarnya dia bukan yang tokoh yang sebenarnya di situ. Begitu. Bahkan ada beberapa tempat kita punya istilah mohon maaf. Orang yang tadinya hanya orang dalam rumah di kita. Artinya orang yang bantu-bantu ceritanya. Yang cuma bantu. Nah, sekarang jadi tokoh di tempat itu. Mengklaim diri sebagai tokoh. Sebagai pemilik. Ini yang bergeser. Betul, ini yang saat ini terjadi di atas tanah Papua. Meluruskan sejarah. Iya. Benar. Nah, saya tertarik dengan lembaga masyarakat adat. Dan alhamdulillah sudah ada sekitar 4 tahun ini bergabung dengan LMA Papua Barat. Sekarang jadi LMA Papua Barat Daya. Nah, itu kita punya satu komitmen itu dari adat kita melangkah, dengan iman kita decline-nya itu. Dari adat kita menata, dengan iman kita melangkah, dan bersama pemerintah kita membangun. Indah betul. Nah, itu yang membuat saya jadi tertarik bahwa mungkin di sini di LMA kita sudah dituntut untuk bisa berkreasi. Nah, selama sepak terjang pergulatan di lembaga adat, tentu ada muatan-muatan sebagai pribadi yang Muslim. Nah, muatan-muatan itu disebut dengan dakwah, kit-kit dakwah. Tentu karena bersentuhan dengan teman-teman dan saudara yang non-Muslim juga. Benar. Sepanjang ini bagi Adi pengalaman apa kira-kira terhadap bersentuhan dengan? Saya prinsipnya itu hablum minan nas. Hubungan dengan manusia. Iya. Kemudian ada hablum minallah. Ada prinsip yang kita tidak bisa tawar-menawar. Dalam kita berhubungan. Di persoalan akidah dan agama. Iya benar. Itu tidak bisa. Persoalan hubungan dengan manusia, budaya silakan kita kolaborasi. Benar. Dan mungkin di itu prinsip penting memang. Memang mungkin di agama kita berbeda. Ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim. Tapi kita dipersatukan dengan wilayah adat. Wilayah adat itu yang mempererat persaudaraan, kekerabatan. Sampai saat ini, misalnya saya di Misol, ada kampung Kristen dan ada kampung Muslim. Ada kampung Muslim. Iya. Tapi saat Natal
itu kami yang Muslim datang ke kampung Kristen untuk bersilaturahmi. Begitu juga sebaliknya. Mereka begitu juga. Iya. Dan pada ini sudah hidup ya. Ini sampai saat ini masih berjalan. Dan itu artinya dibangun dari adat, dari nenek moyang. Iya. Subhanallah. Dan kita punya piring, kita punya belanga, tempat makan itu memang sudah disiapkan. Mereka siapkan. Sudah disimpan. Mereka paham memang ya. Iya, dan tidak dipakai. Mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram. Itu buah dari kearifan lokal. Jadi itu yang memang sebuah adat yang kemudian dikuatkan dengan semangat keagamaan. Benar. Nah, untuk kepentingan adat dan kepentingan lebih besar, bagaimana membangun Papua ini, dalam pikiran ada kira-kira bagaimana itu untuk membangun nilai-nilai besar di Papua, semangat perubahan di Papua ini. Saya kalau kaitan adat ke pembangunan, saya lebih ke kepemimpinan. Jadi saat ini 90% pemimpin di atas tanah Papua ini kita anak-anak asli Papua. Saya berharap mereka itu paham tentang adat. Karena ketika pemimpin itu paham tentang adat dan budaya, dia akan takut. Dia pasti takut dengan Allah. Dengan kata lain takut akan Tuhan. Iya, apalagi kalau dibilang dengan sumpah-sumpah adat kan dengan sendirinya. Benar. Artinya tanpa sebetulnya tempat melihat agama apapun dengan adat saja itu ada sudah sanksi sosial, ada sanksi adat. Menjadi pemimpin yang itu memang bagian dari kearifan lokal kan. Iya. Dan masing-masing suku punya aturan itu sendiri. Seperti kita di suku Maya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh suku Moi di Tanah Besar. Tapi kemudian itu dikolaborasi, artinya satu wilayah adat ya. Benar. Satu wilayah adat yaitu wilayah adat Domberei. Bagaimana penglihatan Adinda terkait dengan pola kepemimpinan saudara-saudara kita yang mungkin artinya sudah diamanatkan? Kalau menurut saya belum begitu berjalan baik. Baik ya. Iya. Nah sekarang kira-kira memfungsikan lembaga adat bagaimana untuk bisa memberikan semacam sosialisasi, kepahaman kepada mungkin generasi sekarang kita, tapi generasi berikut ini kan perlu diberikan paham sehingga nanti dia jadi pemimpin. Oh inilah polarisasi yang harus saya bangun di atas tanah adat. Jadi apa yang dibuat kira-kira untuk memberikan pemahaman itu? Harusnya kita bisa jadikan adat itu budaya itu sebagai identitas. Adat dan budaya ini sebagai sebuah identitas. Dan itu harus kita pegang teguh. Ketika saya naik sebagai pemimpin, saya sudah paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang keluar nanti besok program-program itu bukan program keinginan saya. Tapi memang program-program yang menjawab kebutuhan dari masyarakat adat. Yang diambil dari masyarakat adat itu. Dan saat ini masih sangat tertinggal. Minim. Iya, sangat-sangat tertinggal. Tapi alhamdulillah di Otsus Jilid 2 ini ada sekitar 10% dari dana Otsus itu dikhususkan untuk masyarakat adat. Dan pada saat ini kesempatan ini saya minta supaya pemerintah juga harus terbuka sama masyarakat. Ya hak-hak masyarakat ya. Masyarakat adat punya hak itu. Kasarnya, ini kamu punya hak ini. Iya, kamu punya uang ada nih. Silakan ambil dan buat kamu punya program-program yang berkaitan itu 10% dengan 10% dari dana Otsus. Dari Otsus. Iya, yang untuk turun lembaga masyarakat adat. Benar. Nah, itu harus untuk masyarakat adat. Untuk pengelolaan bagaimana budaya dikembangkan, nilai-nilai adat. Dan itu belum kelihatan. Iya. Padahal Otsus Jilid 2 sudah berjalan ini, tapi itu belum kelihatan. Oh, itu perlu berarti bagaimana tingkat partisipasi dan komunikasi dengan lembaga adat yang lain? LMA terus berjuang untuk hal itu. Sementara ini karena pemisahan dari Papua Barat ke Papua Barat Daya, makanya kita saat ini mulai mempersiapkan legalitas kita. Mendaftar di Kesbangpol, notaris kita perbaharui. Ya, menyesuaikan aturan lah. Seperti itu. Sambil setelah itu baru kita bisa berbicara. Iya. Nah, sebagai tokoh muda, tokoh adat juga sebagai taruhlah tokoh agama lah dari generasi muda Papua Muslim. Nah, untuk bagaimana bisa mengembangkan nilai agama sepanjang sejarah Islam di Papua, kalau yang ada fahami bagaimana misalnya? Ini kan ada sejarah Islam masuk di Mesol misalnya. Kalau untuk di tanah Papua itu Islam masuk. Tapi kalau di Misol Islam tidak masuk. Tapi masyarakat adat di kampung itu di Pulau Misol yang pergi menjemput guru untuk mengajarkan Islam. Jadi Habib Assegaf yang saat ini ada di Bismillah di Keramat, di Misol. Di Misol itu Keramat itu. Itu guru agama yang mengajarkan tentang Islam di Misol. Itu dijemput, diculik di Banda. Diculik di Banda. Ini sejarah ini. Suami istri diculik di Banda untuk mengajarkan Islam. Karena pada saat itu orang tua-tua kakek saya dulu itu ketika mereka bertamu ke Salawati, di Pulau Salawati itu orang sudah mengenal Islam.
Oh begitu. Jadi ketika mereka bertamu, mereka pulang, itu tempat duduk mereka itu di lap. Itu berarti sebelum berinteraksi dengan Kesultanan Tidore. Benar. Pada saat itu masih pengaruh Kesultanan Bacan. Nanti baru ada kemelut perang itu antara Kesultanan Bacan, Kesultanan Tidore, kemudian melibatkan masyarakat dari Raja Ampat sampai ke Biak. Begitu. Benar. Jadi Islam di Misol itu tidak masuk. Tapi memang semangat Islam sudah ada. Masyarakat yang menjemput untuk mereka, artinya memperdalam Islam. Iya, tidak mau ketinggalan daripada yang lain. Begitu. Nah ini enak, ini kita perlu juga kembangkan sebetulnya terkait dengan jejak sejarah Islam di Misol itu. Makanya keramat masih ada sampai saat ini. Itu bukti sejarah. Iya, terus kemudian di kampung Fafanlap dan di beberapa kampung di Misol itu pada saat khotbah Jumat, itu teksnya masih dibaca teks Arab dari dulu. Iya, tidak ada bahasa Indonesia. Jadi pada saat khotbah Jumat dipakai teks Arab. Begitu. Sampai pada hari raya Idul Kurban, Idul Fitri seperti itu. Masya Allah, itu gitu ya. Iya. Artinya semangat itu, semangat keagamaan yang sudah lama, lalu kemudian didorong dengan semangat bagaimana adat istiadat yang sudah berkembang itu berkolaborasi, menjadi nilai yang luar biasa dari peradaban di Misol. Nah, semangat Adinda ini kan semangat luar biasa bagaimana berpikir yang besar untuk sebuah perubahan di tanah ini. Nah, dengan saudara-saudara, artinya dengan saya, dengan tim-tim yang lain ketika masuk di Papua ini, dalam pikiran dan pandangan ini bagaimana dengan saudara-saudara yang mungkin maaf yang kita bilang, orang bilang istilah amber atau kemudian pendatang atau suku Nusantara. Dalam pikiran Adinda bagaimana? Kalau saya pribadi melihat ini sebagai sebuah bangsa yang besar. Ya. Bangsa Indonesia. Itu jadi keanekaragaman suku bangsa itu membuat kita lebih besar, lebih dewasa, dan kita besar di dunia. Artinya begini, itu harta kekayaan kita yang sebenarnya. Khazanah. Iya, bukan tambang nikel, bukan tambang emas, tapi Indonesia itu besar, itu kaya itu karena suku Bugis. Karena perbedaan kesukuan itu. Suku ratusan suku di Papua, terus ditambah dengan suku dari Batak, Kalimantan, Nusantara yang masuk kemudian sini. Itu harta kita yang sebenarnya. Dan itu yang harus kita jaga. Iya. Jadi saya melihatnya sebagai suatu rumah besar kita bersama. Begitu. Tidak ada istilah itu tempat kok pendatang. Tidak. Ya. Saya pahami begini, Kanda. Kami jadi tahu agama itu karena pendatang. Ya. Kami di Misol misalnya harus kita menjemput orang dari Banda datang untuk begitu juga dengan saudara-saudara kita yang Nasrani. Otto dan Gessler masuk ke Mansinam kemudian memberikan peradaban. Otto dan Gessler ini pendatang. Iya, terus apa alasannya kita menolak pendatang? Artinya pendatang itu membawa berkah buat kami. Begitu. Artinya kita tidak tertinggal. Mungkin yang paling penting juga yang difahami sepanjang kemudian saya dan tim-tim lain memahami bahwa inilah kita memahami di mana wilayah adat yang harus dijunjung tinggi ya. Sehingga kolaborasi ini semakin hidup. Artinya ada juga kan orang yang datang bertamu tanpa tahu adat istiadat kan jadi masalah. Sehingga memang tetap ini sebuah nilai khazanah, tapi kemudian memang terus digaungkan bagaimana menghidupkan, memahami kearifan lokal dari sebuah tempat yang kita. Benar kan? Dan itu tadi kalau saya melihat ada tugas berat di pundak para pemimpin. Artinya pemerintah kayak bupati, gubernur dan lain-lain. Ada tugas berat. Jadi ada konsep yang bergeser di sini. Konsep jadi tuan di negeri sendiri itu agak sedikit bergeser. Harusnya kita tidak berebut untuk menjadi anggota PNS, kemudian afirmasi TNI Polri. Tapi bagaimana pemerintah bisa menciptakan wira swasta muda asli Papua? Dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar ke saudara-saudara kita yang datang dari luar. Menjadi bagaimana pedagang yang sukses. Benar. Kalau kontraktor yang benar. Benar, begitu. Dan contoh itu sudah ada. Sama saudara-saudara kita misalnya dari Makassar. Seperti kalau kita di Raja Ampat nelayan. Bagaimana untuk menjadi nelayan yang Sulawesi Tenggara itu contoh sudah ada. Pemilik bagan seperti apa, harusnya pemerintah bisa menciptakan anak-anak muda yang bisa berwirausaha sama seperti. Jangan semua konsen ke pegawai negeri ya. Akhirnya sentimen. Muncul sentimen, dia sendiri yang kelola sumber daya alam. Iya, karena kalian jadi
kita sekolah tinggi-tinggi jadi sarjana perikanan, jadi doktor di bidang perikanan, tapi kembali mengabdi sebagai sipil. Sipil. Iya. Mestinya dia bisa memahami Harusnya lingkungan. dia bisa buka lapangan kerja, mengelola sumber daya alam sendiri di dia punya tempat. Ini pikiran cerdas memang Begitu. mestinya kepada Kalau- generasi muda Papua Benar. ini ya. Kalau saudara-saudara saya misalnya dari Jawa, dari Makassar, dari Kalimantan mau berwirausaha di tanah Papua, Iya. banyak hal yang harus dia urus. Dia masih harus beli, misalnya mau berkebun dia harus beli tanah Atau dan sewa lain-lain. tanah segala macam. Kalau kami tidak, Kalau memang sudah punya sudah aset. punya tanah. Tinggal sumber daya benar, manusia itu yang itu kan Benar. dihidupkan ya. benar. Dan Nah, kita, ini harusnya pemerintah membackup ya, mendorong. benar. Sehingga semua sistem, semua lini itu difahami oleh masyarakat adat bahwa ini kita harus memang mengelola. Dan saya lihat satu fakta yang paling menonjol di Kota Sorong itu seperti pasar. Ya. Pasar itu saya lihat kemarin bagaimana mereka menciptakan pasar yang besar, yang megah Iya. dengan uang ratusan miliar. Iya. Masyarakat tidak minta itu. Yang masyarakat minta pasar itu tempat di mana pembeli dan penjual dipertemukan. Nah. Itu saja. Itu yang tadi Kanda izin saya Iya. sempat bilang bahwa program-program yang keluar itu harus program-program kebutuhan masyarakat, Iya. bukan keinginan saya sebagai pemimpin. Nah, fakta di lapangan sebagian besar program yang keluar itu ada program-program dari keinginan sang pemimpin, iya. bukan kebutuhan masyarakat. Mestinya memahami kebutuhan Benar, masyarakat. Kanda. Nah, ini yang harus juga diberikan pemahaman. Suksesi kepemimpinan itu pasti akan terjadi. Siap. Artinya perlu juga menyiapkan kader-kader baru, calon pemimpin. Nah, sejauh ini apa yang disiapkan oleh lembaga adat untuk persiapan kaderisasi? Ada beberapa program unggulan yang kami sudah buat Iya. di lembaga masyarakat adat. Misalnya rembuk adat, kemudian para adat. Rembuk adat itu ada bagaimana rembuk? sekolah adat. Nah, rembuk adat ini tempat di mana kita berkumpul untuk memusyawarahkan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita terkait persoalan adat. Ketika kita temukan persoalan adat, LMA ini akan memfasilitasi untuk masuk ke suku-suku tertentu, ke kepala-kepala suku. Iya. Misalnya sesuatu kejadian di Kota Sorong. Nah, tugas LMA kota itu dia masuk memfasilitasi persoalan ini ke kakak dorang, kakak Silas Ongge Kalami yang ada di LMA Malamoy sebagai LMA kesukuan. Masuk ke sana memfasilitasi, mendiskusikan ini, mencari solusi untuk itu. Oh, jadi itu ada semua ya? Jadi Iya, ada bagian-bagian. Kita sudah mulai. Iya. Itu penting karena membuat dia program-program. berkaitan dengan isu, bagaimana dengan masalah. Termasuk sekolah-sekolah adat. Ada sih sekolah adat. Nah, kita akan buat sekolah-sekolah Oh, begitu. adat. Kalau di LMA Malamoy kemarin sudah ada. Dan itu akan digulirkan itu. Begitu. Tapi kita juga akan minta supaya seperti teman-teman di Fakfak. Di Fakfak itu sudah mulai masukkan kurikulum budaya itu ke sekolah-sekolah dasar. Begitu. Jadi ada Tambahan. Iya, ada misalnya kalau dulu kita English Day. Nah, sekarang ada satu hari itu khusus untuk bahasa Fakfak Oh, begitu. di sekolah dasar. Sudah berjalan di Fakfak. Sudah berjalan, alhamdulillah. Nah, ide itu ingin diadopsi, dikembangkan. Itu LMA Fakfak yang mulai. Nah, itu akan itu sebagai pilot project yang nanti akan dijalankan oleh LMA lain. Tapi saya rasa itu penting. Kalau tidak itu dibuat, saya khawatir akan hilang. Iya. Seiring dengan perkembangan teknologi, era digitalisasi, generasi kita ini berbahaya kalau tidak dimasukkan. Benar. Betul Dan itu memang. itu identitas kami yang Iya, harus. betul. Iya. Karena maaf memang di bagian lain saya pernah dengar bahwa ada juga memang pembelajaran bahasa itu. Iya kan. Dan kita sudah mulai untuk menata kembali, hal-hal yang berkaitan dengan adat. Misalnya dalam tata cara penjemputan tamu. Pada saat tamu datang, itu siapa saja bisa memasangkan mahkota ke tamu itu. si tamu. Padahal kan ada aturan adatnya. Yang bisa memberikan mahkota itu kepala suku yang ada di tempat itu. Jadi jangan semua orang Tidak juga semua nanti orang itu merusak. Benar, tidak semua orang bisa. Kecuali karena itu berhubungan dengan norma budaya. benar. Simbol budaya itu sendiri. Benar. Kecuali ada kesepakatan adat untuk memberikan mandat ke orang ini untuk memberikan mahkota seperti itu. Dan itu di Fakfak sudah mulai diatur itu. Dari sisi pengembangan SDM sendiri untuk sejauh ini bagaimana? Misalnya pengembangan SDM karena butuh pendidikan yang formal dan segala. Kalau
selama ini yang saya lihat, khusus untuk pendidikan sumber daya manusia, kita sudah sama seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Dari pendidikan intelektual. Dari sisi intelektual. Kecerdasan intelektual kita sudah sama. Yang belum masih di bawah rata-rata itu adalah kecerdasan emosional kita. Emosional kita masih rendah. Jadi ketika Kanda misalnya saya diberikan uang 1 miliar, saya bingung. Emosional saya masih belum siap untuk mengelola itu. Mungkin intelektual saya siap. Akhirnya uang itu dipakai untuk hal-hal lain yang tidak bisa jadi hal yang negatif. Jadi harusnya intelektual dia di backup dengan emosional, kecerdasan emosional, dan kecerdasan religi. Benar, begitu. Kalau intelektual sudah, kita punya S1 sudah, S2 sudah banyak. Iya, banyak juga sudah ada dokter. Yang doktor, bahkan profesor juga sudah ada beberapa orang yang bergelar profesor, begitu. Cuman itu tadi. Nah, mudah-mudahan tadi dengan ide sekolah apa namanya tadi? Ada sekolah adat. Itu kemudian nilai-nilai adat itu dikembangkan di situ. Ada hal-hal kecil yang kita anggap sebagai kearifan lokal, budaya, tapi pemerintah tidak memperhatikan. Contoh paling mendasar itu Pinang. Hampir di setiap tempat umum itu kita lihat ada larangan makan pinang atau meludah pinang. Harusnya pemakan pinang itu disamakan dengan perokok. Rokok yang merusak kesehatan saja masih diberikan ruang-ruang khusus untuk orang merokok. Kenapa orang makan pinang tidak bisa diberikan tempat khusus untuk orang makan pinang? Tempat makan pinang di bandara. Tempat makan pinang di hotel-hotel besar. Ini kearifan lokal. Orang Papua makan pinang itu sebelum bandara ada. Terus kenapa mereka dilarang makan pinang? Nah, kalau kayak begini kan otomatis kita melarang orang Papua. Nah, untuk langkah itu apa yang dibuat oleh lembaga adat? Ya, kita coba untuk berdiskusi. Cuman di beberapa ini sudah disampaikan. Kita kesempatan itu belum ada. Oh begitu. Kesempatan. Atau dibuat saja dia punya apa semacam. Kita berapa kali bikin dalam bentuk para adat. Jadi kayak semacam seminar. Berapa kali kita sudah pernah buat. Sudah pernah kita buat. Menghadirkan apa ini? Cuman alhamdulillah tokoh-tokoh yang kita undang itu berhalangan hadir. Iya. Tapi itu tidak membuat kita menjadi pesimis. Bahkan itu tantangan tersendiri buat kita. Buat proposalnya lah sampaikan ke pemerintah loh. Ini loh. Adat punya keinginan dan ini harus dijaga misalnya. Jadi sudah 3 kali para adat besar kami di Kota Sorong itu tidak dihadiri oleh pihak pemerintah. Iya. Pembahasan terkait itu. Benar. Nah, ini menjadi catatan. Mestinya kan ini harus apalagi kalau pemerintah adalah juga anak adat, lalu kemudian juga tidak mengakomodir ya sesuatu yang memang Jadi kalau kita lihat saat ini yang dibutuhkan pemerintah itu kita harus berbuat dulu. Jadi ketidakhadiran itu jadi bahan introspeksi buat kami. Kami berpikir kita harus berbuat dulu. Ketika kita berbuat, orang lain mengakui kita dengan sendirinya pemerintah akan datang ke kita. Karena kita adalah bagian dari pemerintah. Kolaborasi nilai-nilai budaya dan nilai agama sesuatu yang tidak terpisahkan dalam adat ya. Justru jadi penguat untuk adat itu sendiri. Nah tadi karena kita nih negara yang majemuk, bersuku dan berbangsa juga beragama, yang ada dirasakan dalam ketika bersama dalam adat dan agama itu memang tidak ada sekat dan ruang. Tidak ada perbedaan. Artinya tumbuh hidup subur, saling menghargai, saling menghargai, kita saling itu yang mungkin perlu terus dijaga dan diasah ya. Sehingga bahkan kemarin persoalan Israel dan Palestina itu juga menjadi bahan perbincangan kami. Oh begitu. Oh iya. Jadi bahan perbincangan kami di beberapa tempat pada saat itu ada saudara-saudara kita yang meminta sumbangan. Dengan tagline-nya itu. Tagline itu. Yang ada terorisme. Israel, tapi sekarang sudah tidak. Alhamdulillah. Jadi tagline-nya itu kemanusiaan untuk Israel dan Palestina. Artinya sudah bersama-sama. Betul. Karena kita melihat ini persoalan kemanusiaan. Bukan persoalan agama. Benar. Ya, jadi kalau manusia jangan mau bantu orang harus lihat dia agama apa dulu ya. Sepakat. Dan kita berdiskusi untuk itu. Ya, benar. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya kekuasaan diberikan kepada adik, amanah yang lebih besar, kan orang bisa saja ini didaulat jadi bupati, jadi wali kota. Kira-kira dalam pikiran apa itu bagaimana untuk membangun
Ini artinya untuk menjadi contoh bagi calon-calon pemimpin apa yang harus diutamakan untuk masyarakat adat ini untuk bisa lebih baik begitu. Saya terkadang tidak pernah terlintas berpikir untuk menjadi bupati, kepala daerah, tidak pernah terlintas. Saat ini yang terlintas di pikiran saya apa yang bisa saya berbuat. Sekarang apa yang bisa saya misalnya berbuat pesan-pesan untuk pemimpin dan kira-kira bermanfaat begitu. Mestinya apa yang dibuat untuk anak adat ini? Kalaupun sampai ada pemimpin, itu pesan-pesan saya begini, Kanda. Jadi libatkanlah masyarakat dalam proses pemerintahan. Begitu. Dengan kita melibatkan semua komponen masyarakat atau unsur masyarakat. Nah, begini sebelum saya lanjutkan. Bukankah itu sudah ada yang sekarang kalau di Otsus itu terkait dengan MRP? Apakah itu bukan bagian dari upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan adat? Sudah apa itu memang aturannya toh seperti itu. Tapi fakta di lapangan dia tidak berjalan semestinya. Sinergitasnya tidak maksimal. Tidak maksimal. Bahkan saya berpikir begini, yang menghabiskan uang rakyat itu, uang dana Otsus itu MRP. Artinya bahasa kasarnya tahu kerja apa begitu? Iya, tapi dengan fasilitas, dengan gaji yang begitu besar yang diberikan oleh pemerintah, tapi tidak tahu MRP itu bikin apa. Masih lebih baik posisi DPR Otsus. DPR Otsus masih bisa terlibat langsung. MRP tidak. Iya, itu mungkin perlu. Artinya ini juga peran lembaga adat untuk memberikan masukan barangkali. Sepakat. Apalagi terkait MRP Papua Barat Daya yang kemarin agak sedikit menyeleweng pada saat itu memang sedikit kisruh ini. Iya, dan saya salah satu orang yang berteriak di situ. Bukan untuk saya masuk di dalam, tidak. Tapi harus ada sesuatu yang diluruskan. Tadi adat kemudian agama lebih memperkuat komitmen kita untuk bergerak yang lebih lurus-lurus saja. Benar. Bagaimana negeri. Makanya sampai saat ini pemerintah belum umumkan MRP itu statusnya seperti apa. Khusus untuk Papua Barat Daya. Karena ada persoalan besar di situ. Harusnya para pemimpin itu dia paham dengan adat. Kalau dia paham dengan adat, dia bisa tahu. Oh, marga ini dia dari sini. Oh, marga ini dari jelas karena sudah ada pembagian adat wilayah itu. Harusnya orang-orang yang masuk ke MRP itu orang-orang yang mewakili kultur dari daerah-daerah itu, begitu. Benar, karena ini sudah jelas semua sudah terbagi. Ini komitmen secara adat se-Papua. Iya. Terkait dengan pembagian. Benar. Oh, begitu. Benar. Ini sejak kapan? Semenjak MRP didirikan. Lalu kemudian ada konsensus. Benar. Penetapan wilayah-wilayah adat itu. Pemetaan wilayah-wilayah adat. Oh, begitu. Jadi ada Dewan Adat. Nah, Dewan Adat wilayah Domberei, Dewan Adat wilayah Saireri. Iya. Jadi memang sudah dibagi wilayah adat. Ya, ada sebelum kita closing ini. Mungkin ada pesan-pesan lah untuk anak-anak adat bagaimana melihat Papua dan membangun ke Papua ke depan lebih baik. Kalau saya, mari kita tanamkan kembali nilai-nilai budaya dalam diri kita masing-masing. Karena di dalam nilai-nilai budaya atau adat itu sudah ada norma-norma, aturan-aturan dan kebijakan yang sudah dibuat oleh leluhur-leluhur. Iya, benar. Kita pahami itu menjadi pedoman dalam berbuat. Dan tidak usah pesimis, tetap optimis. Begitu. Tetap berbuat yang terbaik. Benar. Tidak usah bermimpi untuk jadi bupati. Jangan bermimpi untuk jadi bupati. Tapi apa yang bisa kita buat hari ini untuk negeri ini. Iya. Jadilah bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita ingin bincang lebih lama, cuma memang waktu kita yang terbatas. Siapkan. Terima kasih. Insya Allah ini enak sebetulnya. Kita butuh generasi-generasi bangsa yang ulet, yang punya semangat, yang pantang mundur, pantang menyerah, punya komitmen dan idealisme yang tinggi dalam perubahan ini, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Dinda untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah berkahi dan menjadi mercusuar dalam pemikiran perubahan di tanah ini, insya Allah. Terima kasih. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali bila Anda punya kelebihan rezeki, jangan lupa untuk sama-sama membantu dalam penyelesaian pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Dari studio saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.